Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Yang saya hormati Ketua Tamirul Masjid An-Nur Kelurahan Habibullah beserta jajarannya. Yang saya hormati para guru-guru dari MTS Negeri 1 Kabupaten Gorontalo yang turut hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para dewan juri beserta jamaah sekalian yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Janeta Kirania Yuna. Saya adalah peserta didik dari MTS Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum yang berjudul Menjaga Kualitas Sholat untuk Meraih Keberkahan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tentang satu perintah yang sangat agung dalam Islam, yaitu perintah sholat. Sholat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dan memiliki kedudukan yang sangat istimewa dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamati shalah. Idza shaluhat, shaluha sa'iru 'amali, wa idza fasadat, fasada sa'iru 'amali." Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat seseorang baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun, jika sholatnya rusak, maka rusak pula amal-amal yang lainnya. Perintah sholat memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Jika kewajiban zakat, puasa, dan haji diperintahkan melalui perantara malaikat Jibril, maka sholat diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa agung ini terjadi ketika Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Betapa mulianya ibadah ini sehingga Allah menyampaikannya langsung tanpa melalui perantara. Puasa Ramadan memang ibadah agung, tetapi sholat 5 waktu adalah kewajiban harian yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Bahkan ketika sakit, safar, dan kondisi tertentu, sholat tetap wajib dilaksanakan sesuai kemampuan. Ramadan seharusnya menjadi momentum memperbaiki kualitas sholat kita, yang dia
biasa menunda-nunda sholat menjadi tepat waktu, yang biasa sholat sendiri menjadi berjamaah, yang biasa terburu-buru menjadi lebih khusyuk. Selama Ramadan, kita bangun sahur, kita mampu menahan lapar dan haus seharian. Artinya, sebenarnya kita mampu untuk disiplin. Jika untuk makan saja kita bisa bangun jam 3 pagi, mengapa untuk sholat subuh kita masih berat? Jika untuk berbuka kita menunggu azan dengan penuh semangat, mengapa untuk sholat kita masih sering menunda-nunda? Oleh karena itu, marilah kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah sholat kita sudah tepat waktu? Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Apakah sudah kita kerjakan dengan khusyuk dan penuh kesadaran? Jangan sampai kita hanya menggugurkan kewajiban tanpa merasakan makna dan keindahannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah tiang agama. Rasulullah SAW bersabda, salat adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya, berarti ia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkannya, berarti ia telah menentukan agama. Artinya, kualitas keislaman seseorang sangat erat kaitannya dengan kualitas salatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini menunjukkan bahwa salat memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk akhlak dan kepribadian seorang muslim. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga salat, mendirikannya dengan khusyuk, dan merasakan manisnya bermunajat kepadanya. Semoga keluarga kita, anak-anak kita, dan keturunan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan salat. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari apa yang telah disampaikan dan kita renungkan bersama, marilah kita mengingat kembali bahwa kehidupan ini hanyalah tempat bersinggahan sementara. Setiap amal yang kita lakukan, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini menjadi pengingat agar kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun dan agar kita tidak